Mengabarkan bahwa hari ini saya ditelepon oleh klien saya, Saudara Bambang Tri Mulyono yang sedang menginap di Hotel Sofian Tetep. Kabarkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Saudara Bambang Tri dan kemudian dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Dan hari ini kami sedang menunggu siapa orang yang berani membuat fatwa bahwa metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Jangan-jangan justru yang membuat fatwa itu justru sedang akan menodai agama. Ini kami sedang mempersiapkan tuntutan balik kepada siapapun yang berani menjadi ahli memberikan keterangan bahwa mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Ini sebaliknya. Ini berbahaya. Suara yang sudah saya edarkan, saya sudah menghimbau kepada seluruh media atau masyarakat untuk tidak mengutip sumber informasi yang tidak jelas otoritasnya. Kalau itu dari Mabes Polri silahkan, tapi kalau di luar Mabes Polri mohon untuk tidak diedarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Makin hari makin viral saja berita Bambang Tri terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang betul-betul telah membuat heboh masyarakat Indonesia. Dan kali ini setelah Bambang Tri kemudian ditetapkan sebagai tersangka lalu ditangkap, ada respon daripada pendukung-pendukung beliau, ya khususnya para kuasa-kuasa hukum terkait dengan penangkapan Bambang Tri. Dan saat ini beredar foto-foto di media sosial, ya memberikan dukungan terhadap Bambang Tri pasca penangkapan. Dukung Bambang Tri, sebagaimana yang nampak di foto-foto yang beredar di media sosial itu. Sebenarnya bahwa penangkapan Bambang Tri di salah satu hotel oleh Bareskrim Polri ini memang sudah dari awal banyak orang yang menduga akan ditangkap, karena apa yang dilakukan oleh Bambang Tri di acara podcast ya Gus Nur ya memang berpotensi ya menimbulkan ujaran-ujaran kebencian di dalamnya. Tentu kita sudah mengikuti pada video-video yang beredar ya di media sosial bagaimana Bambang Tri itu betul-betul menyerang Pak Jokowi secara pribadi ya, menyerang Pak Jokowi dengan segala macam. Saya kadang-kadang berpikir bahwa menjelaskan ya kepada mereka itu dengan cara apa lagi supaya mereka tidak selalu membuat premin-premin yang betul-betul selalu menyudutkan ya pemerintah, seolah-olah bahwa mereka ini dizolimi, seolah-olah bahwa Bambang Tri ini kemudian tersalimi gitu. Artinya bahwa apapun yang dijelaskan, seperti apapun cara menjelaskan kepada mereka ya, akan seluruh proses-proses yang dilakukan oleh aparat keamanan ataupun pemerintah itu selalu dianggapnya keliru. Saat ini mereka yang mendorong supaya proses ya gugatan dugaan ijazah palsu yang sudah didaftarkan di Pengadilan Jakarta Pusat itu agar diproses dengan cepat ya. Para kuasa hukum mereka berharap itu diproses dengan cepat. Tetapi lagi-lagi ya saya menduga bahwa ketika proses ini berjalan ya, dan nanti pada akhirnya jika keputusan itu dari pengadilan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, ya jangan-jangan mereka lagi menganggap bahwa wah pengadilan ini berpihak kepada Pak Jokowi, ya tidak berpihak kepada Bambang Tri Mulyono. Kenapa? Karena ya itu tadi, sekalipun kita sering menjelaskan, selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh kepolisian itu selalunya dianggap keliru, ya karena mereka menganggap bahwa yang dianggap benar itu adalah ya mereka-mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi tentu kita selalu bertanya, apakah ini mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Itu yang selalu muncul di benak kita, karena dari banyak proses yang mereka ini memang kadang ya selalu menilai pemerintah, kepolisian itu selalu keliru dalam mengambil tindakan dan keputusan. Dan yang paling penting juga perlu diingat bahwa ketika Bambang Tri ditangkap tersangka, nah bagaimana dengan yang lain ya
yang ikut-ikutan ya memberikan pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang mendukung dari apa yang dilakukan oleh Bambang Tri, ya. Apa tindakan-tindakan yang membenarkan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Bambang Tri tersebut, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak juga orang-orang yang kemudian seolah-olah menerima penuh, ya, menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Bambang Tri. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang dokter, yakni Dokter Tifa, juga ikut-ikutan kemudian ya membuat statement-statement, ya, lalu menganggap bahwa ya apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini sudah benar ini, ya. Dokter Tifa membuat pernyataan bahwa ya ijazah Pak Jokowi digugat UGM, kemudian dia membisu, ya. Ini kan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu adalah benar. Lalu kemudian berikutnya lagi ya Dokter Tifa lagi-lagi berupaya untuk meyakinkan publik dengan mengatakan bahwa ya penulisan ijazah sesuai tradisi di UGM itu untuk lulusannya itu ditulis dengan tulisan indah. Ya, sementara dia bandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi, menurutnya bahwa ijazah ya, nama Pak Jokowi pada ijazah itu ditulis sembarangan. Ini kan sebuah framing-framing, sebuah narasi-narasi ya yang betul-betul hendak meyakinkan publik bahwa memang isu yang beredar saat ini ya sebagaimana yang dituduhkan oleh Bapak Bambang Tri Mulyono itu seolah-olah benar. Ya, kenapa? Karena dia ikut-ikut kemudian membuat framing-framing yang bisa membuat suasana kemudian menjadi semakin ya ribut, ya. Suasana ini semakin viral, ya. Membuat framing-framing yang membuat informasi ini kemudian semakin viral. Ya, makanya menurut saya ya kita ini betul-betul harus tampil, ya, harus muncul untuk kemudian memberikan ya informasi ya yang mengedukasi, untuk melakukan informasi yang berimbang kepada publik, ya. Karena bagaimanapun juga bahwa memang ya ada saja kelompok-kelompok yang memang tidak senang dengan rezim Pak Jokowi. Dia akan memanfaatkan ya segala potensi yang ada, situasi yang ada untuk kemudian mencari kelemahan-kelemahan Pak Jokowi saat ini. Makanya menurut saya bahwa kita harus tampil ya ke media sosial untuk memberikan perimbangan informasi supaya publik ini bisa menimbang, membandingkan dengan satu dengan yang lainnya. Karena bisa dibayangkan ya apa yang disampaikan oleh Bambang Tri yang betul-betul viral ini itu sekali lagi itu banyak ditanggapi dan dianggap ya benar oleh sebagian orang. Bisa dibayangkan bagaimana Novel Bamukmin itu kemudian berteriak-teriak ya pada saat demonstrasi ya terkait dengan ya gugatan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, dia dengan sangat lantang, dengan sangat percaya diri berkuar-kuar di jalanan ya menyatakan bahwa katanya ya bukan hanya ya ijazahnya yang palsu ya, tetapi orang tuanya juga diduga palsu. Ya. Ibunya palsu. Bapaknya palsu. Detailnya dulunya katanya Detrandes, belakangan berubah jadi insinyur. Benar yang mana gitu? Ijazahnya palsu. Ternyata, ibunya palsu juga. Banyak yang palsu, saudara. Ibunya diduga palsu, bapaknya diduga palsu. Ijazahnya palsu. Kemarin ngomong dokter Anda, sekarang insinyur. Yang benar yang mana? Ini kan sesuatu yang oleh Novel Bamukmin itu seolah-olah diterima secara mentah-mentah apa ya yang disampaikan oleh Bapak Bambang Tri Mulyono. Padahal ya sebagaimana kita tahu beberapa tahun yang lalu ya Bambang Tri Mulyono ini kan dipenjara gara-gara menulis buku Jokowi Undercover ya yang dianggap ya karena tidak memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmu pengetahuan, maka dijeratlah dia ya tindakan penyebaran kebohongan. Akhirnya dia dipenjara. Dan ini kemudian terulang lagi kejadian yang sama ya, membuat lagi ya statement-statement yang menuduhkan kepada Pak Jokowi. Dan oleh karena itu menurut kita ya aparat memang harus bertindak tegas. Bapak Bambang Tri Mulyono ya memang kalau kita melihat ya beberapa waktu yang lalu ya dalam sebuah diskusi bersama Gus Nur bahwa dia sebenarnya masih rindu sama keluarganya, sama istrinya ya. Ya dia pengen kembali sama istrinya, tetapi istrinya belum siap menerima. Peristiwa ya beberapa tahun yang lalu yang kemudian membuat rumah tangganya hancur, rumah tangganya luluh, berantakan ya.
ini kemudian dibawa-bawa lagi untuk menyalahkan Pak Jokowi. Memangnya ketika kamu tidak becus mengurus keluarga, ya, kemudian istrimu hamil, apa Pak Jokowi terus yang harus disalahkan? Ini kan sesuatu yang menurut kita sangat tidak logis, ya. Gara-gara keluarga hancur berantakan, ya, waktu dia di penjara, lalu kemudian ya katanya istrinya juga hamil, ya, atau mungkin dihamili orang, ya kita tidak tahu, ya. Masa sih Pak Jokowi lagi yang harus disalahkan? Ini kan tidak logis cara berpikir seperti ini, ya. Bagaimana mungkin, ya, urusan-urusan kita di rumah tangga lalu kemudian kita salahkan orang lain. Anda di penjara, ya, itu dulu itu gara-gara Anda membuat, ya, tulisan buku Jokowi Undercover yang tidak memenuhi syarat-syarat penulisan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga Anda, ya, dijerat telah menyebar kebohongan, ya. Tetapi kenapa Anda tiba-tiba kemudian semuanya seolah-olah yang disalahkan ini Pak Jokowi? Nah, oleh karena itu saya secara pribadi berharap bahwa memang aparat keamanan ini harus menindak tegas, bahwa ini tidak boleh dibiarkan liar begitu saja ini informasi, ya. Tidak boleh kita diam, kita harus tampil untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik Indonesia, memberikan berita yang berimbang. Toh karena kasus ini juga sudah berproses di pengadilan, ya mari kita tunggu sama-sama. Ya, pengadilan sebagai lembaga yang akan memutus, yang akan memberikan rasa keadilan terhadap warga negara yang sedang mencari keadilan. Jangan kita membuat framing-framing yang itu semua hanya akan menimbulkan polemik di masyarakat, menaruh saling curiga antara satu sama lain sesama anak bangsa. Ya, apapun nanti keputusannya, ya kita harus terima. Karena itulah institusi, ya, yang sudah diberi kewenangan menurut undang-undang untuk memutus sebuah perkara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.